Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Bang. wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke 14, analisis wacana. Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi kan analisis wacana, nah kita mengarah ke analisis wacana pada media lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini materinya Bapak share coba. Analisis wacana pada media. Nah, jadi kalau di sini kan ada media massa dan konstruksi realitas. Ada nanti pembagiannya tentang analisis wacana sebagai pisau analisis wacana, surat kabar, media massa dan konstruksi realitas. Kemudian juga ada strategi media massa dalam melakukan konstruksi realitas. Dan juga ada motif pemosisian di dalam wacana surat kabar. Kemudian juga nanti ada wacana, media, dan analisis wacana. Jadi wacana dan analisis wacana. Kemudian wacana berita, media surat kabar, analisis wacana kritis. Nah, lalu ini nanti juga ada konstruksi realitas politik dalam media massa. Jadi media massa dan konstruksi realitas politik, analisis wacana kritis berita politik, nanti interaksi pers dan politik dalam panggung sejarah politik Indonesia. Jadi ini ada beberapa item yang harus kita bahas sekarang dan ini dalam materi ke-14 analisis wacana pada media. Jadi kita mulai untuk materinya. Coba kita share screen dulu. Nah, kita tadi berkata tentang ada media massa dan konstruksi realitasnya. Nah, jadi kalau eh, ada tadi namanya analisis wacana sebagai pisau analisis gitu kan. Nah, jadi media massa dalam konstruksi realitasnya. Kalau surat kabar sebagai representasi simbolis dan nilai masyarakat telah membentuk stereotip yang sering merugikan pihak tertentu, mereka cenderung ditampilkan di dalam teks sebagai pihak yang bersalah. Jadi marginal dibandingkan dengan pihak lainnya. Surat kabar sering pula menjadi sarana salah satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Nah, jadi analisis wacana itu sebagai pisau analisis wacana surat kabar. Jadi melalui wacana beritanya dapat menentukan sesuatu apakah itu buruk atau apakah itu baik di masyarakat. Proses pemarginalan suatu wacana berlangsung secara wajar, apa adanya dan dihayati bersama. Halayak dalam hal ini pembaca tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh adanya wacana berita surat kabar yang memarginalkan pihak tertentu. Jadi bentuk pemarginalan itu melalui penekanan aktor atau posisikan dalam teks. Jadi dalam teks berita itu nanti dibuatlah ini beritanya menjadi baik, ini beritanya menjadi buruk. Nah, itulah yang namanya nanti pisau analisisnya. Nah, jadi melalui analisis wacana, ini wacananya akan kita ketahui nantinya. Nanti untuk pertemuan ke-15 mungkin kita akan memperlihatkan contoh-contoh analisisnya. Jadi kalau untuk sekarang, inilah kita belajar tentang wacana itu sebagai pisau analisis. Kemudian media massa dan konstruksi realitas. Jadi setiap upaya mendeskripsikan konseptual sebuah peristiwa atau keadaan itu merupakan suatu usaha mengkonstruksi realitas. Nah, jadi media massa dan konstruksi realitas, ya kalau memang upaya sebuah media itu ya untuk mendeskripsikan konsep sebuah peristiwa, ya usaha mereka untuk mengonstruksikan realitas itu. Berarti hal-hal yang dipilih oleh redaksi dalam menerbitkan beritanya ya berarti itu sebuah upaya mereka. Kan tidak mungkin sebuah upaya itu terjadi kalau tidak memang ada yang memotorinya.
ke sebuah media ingin mengkonstruksi sesuatu, ya, oh ini kita akan ngangkat topik A, B, C, D gitu. Oke? Jadi media massa itu dianggap dan konstruksi realitasnya, ya, kesibukan utamanya adalah mengkonstruksi berbagai realitas. Itu memang realitas yang terjadi di masyarakat, realitas di pejabat namanya. Tapi banyak sekarang kan banyak rilis-rilis dari Kominfo, memang banyak cuman wacana-wacana yang muncul itu tentang pencitraan pemerintah. Tidak banyak rilis-rilis yang beredar tentang kritikan terhadap pemerintah. Karena yang produktif sekarang tuh ya orang-orang Kominfo. Mereka selalu ikut ke berbagai kunjungan bupati, wali kota, gubernur. Dan kalau gubernurnya jangankan berbicara, gubernurnya saja kadang atau bupatinya saja dekat dengan seseorang dengan dialek hanya tangannya begini, nanti foto dan realitas konstruksi beritanya itu kan menjadi umpamanya si bupati ini bertemu dengan bupati ini, ya, membahas tentang isu ini kemana-mana bikinnya nanti itu. Apalagi kalau memang seorang bupati atau gubernur itu memang bercerita atau mengomong pakai mic, semua merekam, semua mendengar, itu masa digoreng-goreng sama orang Kominfo, tapi untuk pencitraan mereka. Jadi hubungan antara bahasa, realitas dan budaya itu adalah reality create, language creates culture, creates creates reality. Jadi strategi media massa di dalam melakukan produksi realitas itu ada, menurut ini buku yang Bapak baca ini, menurut ini bukunya karangan Dr. Aris itu. Jadi strategi media massa dalam melakukan konstruksi realitas itu, jadi buku ini juga mengutip pernyataan Sujiman. Ada tiga tindakan yang biasa dilakukan oleh pekerja media tatkala melakukan konstruksi realitas, termasuk realitas perempuan yang berujung pada pembentukan citra. Pertama, pemilihan simbol, fungsi bahasa. Atau kedua, pemilihan fakta yang akan disajikan, strategi framingnya. Dan ketiga, kesediaan memberi tempat, agenda atau setting. Jadi strategi media itu dalam melakukan konstruksi realitas itu, eh, simbol apa sebenarnya yang mau ditampilkan? Kalau memang simbol seorang bupati yang sedang memperbaiki citra, ya terpaksa lah berupaya memperbaiki citra itu dengan berbagai teknik. Ya wajar kita tengok terkadang pejabat itu masuk gorong-gorong, ya kan? Kita menengok berita seorang pejabat yang masuk got, membersihkan got. Dan juga kita dari baru-baru ini di Rokan Hilir juga seorang wakil bupati ya pergi ke sekolah dengan mengarungi banjir-banjir di halaman sekolah gitu. Nah, seperti itu. Jadi simbolnya apa? Jadi pemilihan simbol dulu. Jadi fungsi bahasanya nanti dikaitkan dengan fungsi simbol bahasanya. Kemudian fakta yang disajikan, ya, mengapa tidak diambil umpamanya framing framing yang biasa-biasa saja? Mungkin seorang wakil bupati itu dia sudah tahu kalau dia cuma hanya duduk-duduk meninjau sekolah, bertemu dengan kepala sekolah, disambut baik-baik secara formalitas. Barangkali nanti agenda settingnya itu kalau menurut orang Kominfo atau wartawan yang meliputnya ini kurang menarik nih. Makanya terkadang ada kunjungan-kunjungan yang memang disetting, sebelum media menyeting, ternyata pejabat itu sudah men-settingnya dulu. Bisa-bisa saja itu terjadi. Ini saya baru melakukan kunjungan mencari sekolah-sekolah yang ada kejadian-kejadian aneh, umpamanya. Umpamanya kemarin yang baru terdengar ada pegawai honor yang orangnya tidak ada tapi gajinya dibayarkan, umpamanya. Memang sengaja. Informasi latar belakang mungkin dia sudah didapat atau belum, nggak tahu lah kita. Tapi di saat itu yang konstruksi berita yang keluar, pemilihan fakta yang akan disajikan oleh strategi framingnya, ya memang yang dikeluarkan di media massa itu memang ditonjolkan tentang adanya pegawai yang tidak ada tapi honornya dibayarkan. Jadi itu strategi media massa dalam melakukan konstruksi realitas. Kemudian terkadang media itu tidak mau memuat berita-berita seperti itu dan juga terkadang media mau. Itulah yang nama yang ketiga, kesediaan memberi tempat atau agenda settingnya. Kalau umpamanya hanya setingkat bupati melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke kampung-kampung kecil-kecilan itu kayak
agenda setting di media nasional kayaknya agak kurang itu. Kayaknya kalau mau naik di Detikcom itu agak susah tuh. Tapi kalau ada sesuatu permasalahan yang besar, agenda settingnya yang besar mungkin itu baru bisa. Jadi kalau memang tidak diberi tempat, berarti ketersediaan memberi tempat, berarti agenda settingnya itu tidak tidak bisa dulu. Ya mungkin hanya bisa di level-level media-media lokal gitu. Oke, strategi media massa adalah melakukan konstruksi realitas. Kemudian ada motif pemosisian aktor dalam wacana. Eh, Umpamanya memposisikan aktor itu eh, bahasa yang digunakan untuk kepentingan tertentu, baik itu memosisikan eh, nama orang atau sesuatu kalimat yang digunakan. Kalau orang yang digunakan dalam motif pemosisian aktornya seorang wakil bupati ya seorang wakil bupati. Kalau bupati ya bupati atau gubernur ya gubernur. Jadi ideologi media massa biasanya ditentukan oleh latar belakang pendiri atau pemiliknya. Terkadang kadang media massa ini kan ideologinya ideologi gado-gado yang banyak. Tidak ada mencerminkan umpamanya kalau ada salah satu media online khusus untuk media dakwah umpamanya. Berita-berita dakwah naik semua. Kalau sekarang dah semua masuk. Gado-gado dakwah masuk, apa-apa masuk, berita bupati masuk, berita kebakaran masuk, berita polsek masuk, berita pokok semua. Jadi kebanyakan berita Kominfo, rilis-rilis Kominfo masuk. Jadi motif penyusunan aktor kadang memang penting juga. Jadi tergantung ideologi medianya. Ah, Seperti kayak Republika tadi ada hasil analis framingnya memang ada unsur keislamannya di republika.co.id tadi berdasarkan analisis salah seorang peneliti. Makanya ini kan ada nilai-nilai yang dihayatinya. Seperti itu. Ini karena hubungan antara lambang, rujukan, dan tujuan seperti penampang ini. Dan ini rujukan, objek represent atau scene-nya atau ground-nya. Orang bilang ground. Kalau ada yang bilang ground, ya ini maksudnya. Kemudian lambang, simbol atau R, atau X, atau warren. Dalam game-game ini sering warren katanya. Kemudian tujuan, interpretnya atau referensinya atau purpose-nya atau klaimnya. Nah ini penampangnya ya. Penampang rujukannya. Ini menurut Ibnu Hamad menggambarkan hubungan antara penggunaan lambang, rujukan, dan tujuannya. Jadi kalau lambang, rujukan, dan tujuannya, itulah nanti. Kalau umpamanya menampilkan foto seorang bupati, wakil bupati berkunjung ke sekolahannya, melihat berjumpa dengan majelis guru, itu kurang mantap kan? Tapi seperti Bapak bilang tadi, kalau memang wakil bupati pergi ke sekolah, sekolah itu banjir, airnya halaman sekolahnya becek atau macam-macam. Dia harus mengarungi air, itu baru mantap. Jadi sebenarnya kalau memang orang-orang yang ikut, ikut-ikut lah ya, atau sekarang udah menjadi tim peliput Kominfo atau yang lain-lain itu agenda-agenda seperti ini, wacana-wacana analisis wacana lah namanya itu mereka harus paham dulu ini wacana tentang apa ini. Kalau ini naik memang nanti efek positif dan negatifnya terhadap bupati ini kita harus tahu. Wacana ini wacana apa? Jangan-jangan nanti wacana yang kita naikkan malah jadi blunder yang akan membuat dan akan membuat seorang bupati atau wakil bupati celaka. Bapak yakin kalau Nana Ste Arido nanti berada di Kominfo, ingatlah kata-kata Bapak ini. Jadi kalau kita nanti berada bekerja di Kominfo, eh, kita harus tahu agenda settingnya dulu. Ini kalau seorang pejabat itu menghadiri acara seremonial, umpamanya, apa kira-kira wacana yang mantap diambil dari kehadiran dia di sebuah acara? Atau memang seorang bupati meninjau perbaikan jalan? Itu bagus tuh. Wacana yang ditampilkan dengan defisitnya anggaran tetap memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kayak jalan kemarin di Bagan CPP di jalan mana tuh yang di aspal yang dicor beton secepatnya kan karena masyarakat sudah terganggu dan bupati pergi meninjau ke sana. Itu adalah hal yang positif. Jadi itu wacana yang baik untuk seorang bupati gitu. Kemudian
wacana dan analisis wacananya. Kata wacana itu banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti yang telah kita awali tadi. Karena ini kita menghususkan tentang medianya. Jadi wacana berita media surat kabar. Kalau karakteristik tersendiri yang relatif memenuhi suatu surat kabar, oleh sebab itu para jurnalistik relatif sukar memberikan batasan istilah berita. Namun demikian secara singkat, Teba menyatakan bahwa berita adalah jalan cerita tentang suatu peristiwa. Jadi kalau ada wacana tentang perjalanan seorang bupati, ya memang ini harus ada jalur ceritanya dulu. Nah, pokoknya kalau pembangunan jalan, pendanaannya dari mana. Nah, lalu kemudian isi wacana berita surat kabar. Kalau memang setelah itu ya isinya juga penting. Jadi isi wacana berita surat kabar lebih menekankan pada fakta terjadinya suatu peristiwa di masyarakat yang secara jelas dan disajikan dengan mengikuti formula apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini 5W1H-nya. Nah, ada 5W1H-nya. Kemudian ada isi tajuk rencana ya. Jadi kalau kalau dulu memang itu wartawan-wartawan yang UKW utama itu harus paham buat tajuk rencana. Kalau maksudnya kalau berita strict news, nah, tapi kalau ini lebih mengarah ke menggiring orang. Nah, itu kalau di media Indonesia atau Metro TV itu ke pagi-pagi itu biasanya ada wacana-wacana yang memang dibuat oleh media ya mungkin mengacu kepada keadaan-keadaan kemarin atau keadaan-keadaan yang akan datang, prediksi-prediksi ke depan. Nah, itu namanya wacana-wacana yang akan dibangun oleh media. Lalu struktur wacana ada piramida terbalik, ini kalian pasti sudah belajar. Penting di atasnya atau topiknya dulu, tuh ada leadnya, hubungan satu dua, ada piramidanya dan ada kronologis. Nah, ini sudah Bapak rasa sudah belajar sebelumnya dengan dosen lain. Kemudian bahasanya juga, bahasa sama, jelas, mudah dipahami, tidak perlu kita dalami lagi. Kemudian juga eh, nanti akan kita temukan namanya analisis wacana kritis. Ini sudah ada analisis wacana, nanti ada lagi tuh nanti analisis wacana kritis. Apa pula itu? Nah, seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa pendekatan kritis memandang bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam membentuk subjek serta berbagai tindakan representasi yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi kalau oleh sebab itu, analisis wacana kritis juga menggunakan pendekatan kritis, menganalisis bahasa tidak saja dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dimaksud adalah untuk tujuan dan praktik tertentu. Nah, jadi sudah dihubungkan dengan konteksnya, ya tujuan dan praktiknya tertentu. Nah, jadi dihubungkan ke sana. Itu namanya analisis wacana kritis. Ya, yang juga menggunakan pendekatan kritis itu menganalisisnya. Nah, ini analisis-analisis wacana yang dimaksud. Kemudian pendekatan umum dalam analisis wacana kritis eh, ada Michael Picault namanya, Antonio Gramsci, Scholar Frankfurt dan Louis Althusser. Ini tokoh-tokohnya ya yang teori-teori mereka ini mengenal hegemoni. Ya, jadi kan ada acara di televisi namanya hegemoni bermacam-macam. Itu sebenarnya perwujudan dari pendekatan umum analisis wacana kritis. Memang terkadang dia hanya bergurau-gurau, tapi sebenarnya di dalamnya ada kritik-kritikan yang pedas gitu. Nah, banyak tokoh-tokoh dan acara di televisi itu sebenarnya hegemoni katanya kan. Sering itu. Ada beberapa televisi yang sudah membuat acara seperti itu. Karakteristik analisis wacana kritis itu eh, menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tapi bahasa tidak, maksudnya analisis menggunakan bahasa dan teks untuk dianalisis, tapi bahasa yang dianalisis relatif berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Jadi bahasa yang dianalisis bukan digambarkan semata-mata dari aspek kebahasaannya, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Nah, jadi kalau anak analisis wacana itu seperti yang Bapak bilang sebelumnya menghubungkan dengan konteksnya. Konteks diguna tujuannya untuk eh,
Umpamanya untuk praktik kekuasaan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu. Konteksnya apa dulu? Kalau kayak kunjungan-kunjungan kerja bupati itu namanya konteksnya untuk eh, praktik kekuasaan. Atau kalau umpamanya eh, para LSM itu biasanya untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu. Terkadang memang kritik-kritikan. Nah, jadi namanya wacana kritis. Ya, sama. Nah, itu tindakannya, nanti konteksnya, nah, dan nanti juga mengarah kepada historinya, kekuasaan, dan yang lain-lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada sampai kita ke analisis wacana kritis. Jadi kita sekarang konstruksi realitas politik dalam media massa. Ini Putri sama Fauzi ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan saja langsung. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung saja ya, langsung instruksi aja atau di sela aja Bapak ngomong karena biar ini kita juga mengejar target. Kalau kurang target juga tidak bagus. Kalau dipersingkat itu juga tidak bagus, yang rugi mahasiswa. Ya, seharusnya kita kuliah dari pagi tadi, ya kita padatkan siang karena Bapak tadi ada acara dengan yayasan lewat Zoom juga, ya tidak bisa sekali dua Zoom-nya kan, nanti ini nggak ngerti pula. Oke, terpaksa kalian harus persis sebenarnya jamnya udah lewat dari jam 17 tapi nggak apa-apa sebentar lagi ya. Kita habiskan satu pertemuan ini ya kalau ini habis nanti ya kita sudah. Kemudian konstruksi realitas politik dalam media massa, ini berdasarkan buku dari Harsono Suwardi MA ini. Jadi sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik ini ya. Jadi kalau umpamanya kalau kita berbicara tentang realitas dan media massa dan konstruksi realitas politik itu mungkin cocoknya di saat kemarin pilkada atau pemilihan legislatif. Tapi kalau legislatif tuh kurang terasa panasnya. Tapi kalau pilkada kemarin ya Bapak rasa itu sangat panas jadi. Jadi karakteristik liputan politik itu selalu menarik oleh media massa dan juga oleh masyarakat. Bapak heran juga, mengapa masyarakat ini hobi sekali dengan berita politik. Setelah politik usai, mereka pun kadang-kadang juga sudah cuek juga dengan hasil hasil perdebatan-perdebatan mereka itu mereka tidak ada lagi kadang. Kadang ya kedai kopi pun udah sunyi secara politik kan. Kalau sedang-sedang musim mau pilkada itu wah minta ampun tuh. Ada ini blok A, ada blok satu, blok 2. Wah, ngeri kita. Begitu juga media. Tidak hanya di kedai kopi, tapi media juga seperti itu. Jadi media menganggap liputan politik ini sampai sekarang bagi Bapak itu sesuatu hal yang menarik. Sebenarnya indikator politik itu apa kita kurang paham juga. Eh, jadi kalau banyak pemberitaan politik kayaknya dia akan ada kalau dalam sebuah media online nanti berapa page view-nya atau visitornya namanya yang mengunjungi media itu akan ketahuan. Nah, biasanya isu-isu politik ini itu banyak dibaca orang. Karena mungkin karena itu mungkin sebabnya kadang pihak media menengok animo masyarakat tentang berita politik tinggi, makanya terkadang media-media ini memang sengaja mengkonstruksi realitas politik itu, baik di provinsi, kabupaten, kota, ya di seluruh Indonesia lah. Yang penting kita berbicara Riau dan termasuk di Kabupaten Rokan Hilir atau kabupaten-kabupaten lain. Jadi karena dua faktor yang berkaitan, pertama dewasa ini politik berada di era mediasi, politik dan mediationnya, kemudian media massa sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Kadang media sosial memang memuat berbagai konten-konten politik juga, tapi terkadang maklum saja lah orang terkadang ini maaf ya, memang terkadang orang-orang yang ikut dengan calon-calon bupati atau wakil bupati kemana-mana, memang mereka mereka kadang punya foto dan video.
Tapi captionnya atau isi dari teks dari postingan status media sosialnya terkadang hanya foto tok aja, tidak dimuatnya ini bupati lagi ngapa, ya karena tidak ada konstruksinya. Memang hanya mereka hanya media sosial mereka hanya sekedar ini bupati ada kunjungan ke sini, kampanye di sini, ya posting posting. Nah, mereka tidak ada agenda tertentu. Memang sampai di sana saja. Tapi kalau media massa berbeda. Kalau media massa dia pasti ada konstruksi realitas politiknya. Nah, maka nanti dalam analisis wacana ini sangat penting. Wacana politik yang mau dibangun itu, jadi kalau orang-orang dari tim ses, nah, tim ses itu ya harus paham ini. Mahasiswa komunikasi Arido nanti mana tahu jadi tim ses karena udah belajar ini dengan Bapak. Ya jangan ikut-ikut saja, harus dianalisa dulu. Begitu juga dengan seorang calonnya. Calon bupati, mana tahu ada yang calon bupati nanti, ya kalau bisa pakai konsultan. Jadi kalau kita berkunjung ke Kecamatan Bagan Senemba, umpamanya, kita seorang calon bupati. Kira-kira kita diskusi dengan konsultan politik kita, isu apa yang mau kita angkat di Bagan Senemba. Nah, jangan melompong-melompong kosong aja dulu. Jadi malam sebelum berangkat itu, kita kalau bisa rapat-rapat dulu, rapat-rapat kecil dengan tim inti. Nanti kita di Bagan Senemba bahas isu, umpamanya perkebunan yang masuk kawasan, perbenturan dengan orang-orang perusahaan atau BUMN yang lahannya tumpang tindih, atau tentang jalan lingkar yang tak kunjung-kunjung selesai, atau tentang sampah. Nah, kan di Bagan Batu banyak isu-isu menarik. Nah, jadi umpamanya sampah. Kalau sebuah media nanti mengkonstruksi calon bupati nomor urut sekian berjanji akan membebaskan Bagan Batu dari sampah. Nah, bisa jadi masyarakat tertarik kan. Ah, betul nih. Kalau bupati ini berjanji nih mau memperbaiki dan menghabiskan sampah berserakan, umpamanya kan. Nah, itu nanti dikonstruksi secara realitas politik dan dalam karakteristik liputan politiknya. Nah, jadi kalau liputan politik cenderung lebih rumit itu. Memang rumit, tapi memang kalau memang masuk, ya bisa-bisa memperbaiki citra calon tertentu. Nah, jadi peristiwa politik itu berdasarkan penampang satu ini theoretical frameworknya studi liputan politik itu dinamika internal dan eksternal media. Ini peristiwa politik nih. Jadi dalam dalam sebuah peristiwa politik itu sebenarnya di media itu sering terjadi juga wartawan atau di internal media itu kadang si A dukung si B. Kadang wartawan si A dukung si A, wartawan si B dukung pasangan nomor 02. Itu jadi mananya nanti di dinamika di internal media itu ada. Kemudian dan eksternal media, pengaruh-pengaruh tim ses. Nah, kemudian sistem operasi media massa. Jadi mudah-mudahan saja media itu netral. Pemanya wartawannya hanya mengirim berita pasangan nomor urut satu saja, redaksinya. Mana pasangan nomor urut dua beritanya, biar netral kan gitu. Kemudian strategi media mengkonstruksi realitasnya, yaitu dibuatnya lah calon nomor urut 2 nih memang calon-calon yang betul-betul ini layak nih. Akhirnya ujung ending-endingnya ke sana nanti tuh. Kemudian fungsi bahasanya atau strategi framingnya atau agenda settingnya. Bahasa-bahasa yang digunakan mungkin lebih bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan bahasa-bahasa yang tinggi. Istilah-istilah intelektualitas itu orang-orang kebun itu tidak akan paham. Pemilik-pemilik suara di kebun itu tidak akan paham dengan konstruksi realitas politik yang kita bangun di media itu. Kemudian proses konstruksinya, itulah yang Bapak bilang. Kalau bisa foto-fotonya yang betul-betul unik dan menarik. Tek-tek yang digunakan seperti itu juga. Itu wacana yang bahkan dibangun. Kemudian faktor internalnya, ideologi, idealis, faktor eksternal, pasar, kenyataan politik. Ini pasar ini maksudnya ya konstituen, tim ses, kalau dalam berita politik ya termasuk masyarakat. Yang mana sebenarnya masyarakat yang suka berita politiknya? Masih banyak loh masyarakat di saat agenda-agenda politik terjadi itu mereka tidak tahu siapa yang harus mereka pilih. Karena tidak sampai menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui channel media massa inilah terkadang masyarakat akan mempertimbangkan. Termasuk terjadi nanti ulasan-ulasan tentang debat publik. Nah, tapi yang terjadi apa?
kadang-kadang kawan-kawan media ini ya kurang paham juga debat publik itu hanya sebatas live streaming saja. Live streaming di channel YouTube radio televisi, live streaming di channel YouTube KPU. Ya orang sekedar nonton gitu saja. Terkadang nonton orang hanya tahu tepuk-tepuk tangan, sorai-sorai segini. Kadang yang isi dari kenyataan politiknya itu tidak diulas secara matang. Jadi akhirnya masyarakat juga tidak paham. Ini calon bupati yang mengerti pemerintahan, ini calon bupati yang memiliki visi dan misi baik, ini calon bupati. Itu tidak jelas karena tidak ada konstruksi berita yang lebih lanjut. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kalau bagusnya media, biarpun sudah live streaming ya tetap diulas poin-poin tertentu. Kayak dulu debat calon gubernur, umpamanya Pak Samsuar, kalau seandainya calon nomor bertanya tuh Pak Samsuar calon nomor urut satu, kalau seandainya kalian menang, bagaimana kalian cara mengatasi defisit anggaran? Dijawab loh cara nomor urut satu loh. Bapak kayak dukun aja katanya. Itu terjadi dalam debat. Tapi itu kalau memang sebuah media mengkonstruksinya menjadi berita politik yang bagus, itu bisa saja. Dan sekarang memang sudah terjadi. Jadi isu-isu dalam debat itu dikait-kaitkan dengan sekarang. Rupanya pernah disindir Pak Samsul jadi dukun, rupanya terbukti sekarang, rupanya memang terjadi defisit anggaran. Kan kadang-kadang media tuh enak pula diulasnya tuh. Itu konstruksi realitasnya. Jadi kalau dalam teori-teori wacana ini termasuk untuk korupsi realitas politik di media, ya ya seperti yang kita ulas-ulas tadi, ya menengok-menengok isu-isu yang menarik lah. Nah, jadi kalau strategi media masing-masing tuh media A, media B, media C. Itu makanya kalau dalam media kita tidak boleh contek-mencontek. Makanya kita harus bangun konstruksi realitas sendiri di media kita. Nanti media kita akan terkadang sebuah berita kita itu atau YouTube channel kita bisa viral oleh pernyataan-pernyataan atau TikTok kita bisa viral di share-share orang sana kemari karena konten kita kadang menarik. Ada tanda. Kemudian eh, elemen makna pitch ini, ini tidak usah kita ulas. Lalu ini juga tentang analisis wacana kritis berita politik. Nah, ini dia. Kan materi kita tentang analisis wacana di media massa. Jadi untuk wacana kritis berita politik ini eh, eh, strategi risetnya adalah analisis wacana kritis. Jadi nanti kalau kalian menjumpa ada analisis wacana kritis dalam sebuah pemberitaan. Jadi paradigma penelitiannya adalah kritikal. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, membahas metodologi yang digunakan, ah, analisis wacana itu ya kita harus paham dulu. Seperti yang kita ulas-ulas tadi. Kemudian ada organizing modelnya, jadi peta studi media massanya. Yang pertama itu adalah media kontennya atau strukturnya. Jadi media kontennya seperti apa? Kemudian yang keduanya instruksional linknya, maksis atau teorinya. Society, Structural and Culture atau yang mana kemudian personal linknya, networknya, diffusion teorinya yang ketiga. Kemudian ini audien berada di luar. Kemudian yang keempat itu cultural outcome-nya. Nah, kemudian media discourse analisisnya. Kalau dianalisis seperti itu, maka individual income-nya, efeknya, agenda settingnya, user and gratification-nya, dependensi teorinya seperti apa. Jadi maksudnya efek dari riset, kalau memang eh, berita politik kita itu nggak akan ada efek sesuatu, makanya ada konsultan dalam kita pilkada itu akan lebih bagus. Kalau agenda setting tentang pemberitaan kita kampanye di Bagan Batu, ini. Jadi perilis dari media itu dia sudah tahu karena sudah direncanakan dari awal. Seperti itu. Jadi kalau mahasiswa stay Arido nanti, ya kalian harus seperti itu. Harus memang betul-betul menjadi mahasiswa kalau sudah tamat atau bekerja yang betul-betul paham dengan konstruksi realitas ini. Kalau di media, anggap saja kita di Kominfo atau bekerja di sebuah media ya kita harus paham itu. Jangan nggak ngerti apa yang mau dibuatnya, apalah beritanya, apa isu yang mau tarik. Itu jangan. Kalau bisa kita memang sudah punya agenda setting. Kalau memang
calon yang kita usung atau kita yang liput ini dia memang punya program yang bagus untuk masyarakat, ya silakan kontribusi beritanya di media yang eh, betul-betul bisa meyakinkan masyarakat. Kemudian ada kerangka analisis wacana. Nah, ini teksnya, deskripsinya, ada interpretasinya, jadi eksplanasinya, seperti yang sudah pernah kita belajar-belajar. Diskus praktisnya, plus of interpretasinya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu menyangkut tentang kalau umpamanya eh, pengelompokan parpol dan media cetak berdasarkan orientasi atau objek penelitian. Umpamanya dulu nama parpol, nama media, dia kan kalau ini dulu nih ya, kebanyakan kalau nama parpol ini berdasarkan buku ini, konstruksi realitasnya nama parpolnya umpamanya P3, PKB, PAN, PBB dan Partai Keadilan itu ideologi ini dekat ke Islam, itu medianya sering ke Republika. Nah, itu terjadi memang. Jadi karena dekat ke Islam, republika.co.id memang partai-partai yang memang dikonstruksi berita politiknya ya memang partai-partai Islam. Kemudian yang dekat dengan Kristen ya Kompas, Suara Pembaruan. Nah, itu realitas seperti itu. Kemudian ada nasionalis sekuler ya PDI, Golkar, PKB, Media Indonesia, Rakyat Merdeka. Makanya Rakyat Merdeka tuh atau Media Indonesia ya kalau dulu ada Nasdem satu, kalau sekarang ada Nasdem. Nah, ini dulu nih ya. Jadi PKB, kemudian yang pasar lokasi daerah kayak kalau di Bali ya Bali, kalau di Riau ya Riau Pos dan lain-lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalau join kita habis, ya berarti kita nyambung kuliahnya besok insya Allah jam 2 lagi ya. Nah, ini hubungan antar lambung, rujukan, dan formulasi larutannya. Kemudian interaksi pers dan politik dalam panggung sejarah politik di Indonesia. Nah, ini juga bisa nanti dibaca, link bukunya Bapak